Pemerintah tengah mengebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80.000 unit terbentuk hingga Hari Koperasi 12 Juli nanti. Hanya kurang dari 3 bulan, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengklaim lebih dari 71.000 unit Kopdes Merah Putih sudah terbentuk. Super cepat karena rencana pembentukan Kopdes Merah Putih baru diputuskan Presiden dalam rapat kabinet 3 Maret lalu, sementara impresnya baru dikeluarkan pada 27 Maret. Pemerintah mengklaim program Kopdes Merah Putih tak hanya menggerakkan ekonomi desa, namun juga mengentaskan banyak permasalahan desa. Pemerintah meyakini Kopdes bisa menjadi agen stabilitas harga pangan dan memotong rantai pasok tak efisien yang dikuasai tengkulak. Diklaim pula Kopdes mampu membebaskan masyarakat desa dari jerat rentenir dan pinjol, serta menyerap tenaga kerja sekaligus menyediakan 2 juta lapangan kerja. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang juga koordinator Ketua PLH Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih menyebut ada 7 bidang usaha yang akan dikerjakan Kopdes, yakni kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik. Meski pemerintah sudah memberi penjelasan, sejumlah kalangan termasuk anggota DPR masih mempertanyakan perencanaan yang dinilai kurang matang dan terkesan terburu-buru, yang disoal antara lain tata kelola, model bisnis, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan agar tidak dikorupsi. Jika plafon modal per desa 3 hingga 5 miliar rupiah, Kopdes Merah Putih jelas akan memakan dana ratusan triliun rupiah untuk menggerakkan 80.000 unit yang ditargetkan. Pemerintah menyebut Kopdes tidak menggunakan dana APBN, melainkan pinjaman kredit Bank Himbara. Toh sejumlah pertanyaan publik terus bermunculan. Bagaimana skema model bisnisnya? Bagaimana menjamin Kopdes untung dan tidak merugi? Muncul juga pertanyaan, mengapa pemerintah tidak memaksimalkan beragam lembaga ekonomi desa yang sudah ada? Katakanlah BUMDes, Koperasi Unit Desa, KUD, Koperasi Simpan Pinjam, KSP, hingga kelompok tani dan nelayan. Pemerintah harus memberi penjelasan proporsional karena Kopdes Merah Putih segera diluncurkan pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025 mendatang. Saudara, inilah Business Talk. Prabowo bentuk 80.000 Kopdes. Buat apa? Bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Presiden Prabowo Subianto mengebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru tanah air. Sekitar 70.000 Kopdes sudah terbentuk dari target 80.000 unit hingga mendekati Hari Koperasi 12 Juli mendatang. Kopdes Merah Putih diklaim tak hanya menggerakkan ekonomi desa, tapi juga mampu membawa masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrim. Karena ada kegiatan simpan pinjamnya, kita akan bisa menghilangkan banyak sekali kegiatan rentenir. Dengan itu harapannya ada perputaran uang di desa, ada pertumbuhan ekonomi di desa. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan yang ada di desa-desa. Di tengah upaya pemerintah mengebut pembentukan Kopdes Merah Putih, sejumlah kalangan mempertanyakan tata kelola, pembiayaan, dan pengawasan Kopdes. Salah satunya terekam saat rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Menteri Koperasi Budi Aris Senin lalu. Salah seorang anggota DPR mempertanyakan model bisnis dan pembiayaan Kopdes yang dinilai tidak jelas. Pengukurannya, Pak, ada nggak Bapak? Itu efektif. Yang kedua, Bapak nggak punya bisnis model. Kenapa saya katakan bisnis model? Saya nggak pernah ngelihat. Bapak tahu yang namanya bisnis model? Semua nggak ada penjabarannya, Pak. Itu yang saya minta, Pak. Ini kan tadi pembentukan, baru fase pembentukan. Kelembagaannya dulu. Bahwa sudah ada antusiasme dalam, misalnya soal kelembagaan ini kita jaga dulu apa nih? Minimal ada musyawarah desa khusus. Saya nggak mau
forum mekanisme pembentukan Kopdes ini cuman omon-omon 10 orang jadi, enggak. Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira berpandangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terburu-buru dan minim persiapan. Bima khawatir Kopdes akan membuat pelaku UMKM gulung tikar karena kalah bersaing dan rawan jadi bancakan. Jadi tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi lapangan kerja, dari sisi pendapatan masyarakatnya, karena hanya berganti saja itu kan, maka Kopdes Merah Putih ini bisa mendorong terjadinya praktek korupsi secara masif. Pengamat politik Adi Prayitno menangkap nuansa politis pembentukan Kopdes Merah Putih. Menurut Adi, jejaring Kopdes bisa dipakai sebagai sarana mobilisasi dan distribusi insentif politik di tahun politik 2029. Kopdes ini tentu nuansa politisnya juga sangat kuat terkait dengan kepentingan pemilu di 2029. Siapapun yang mampu memanfaatkan jejaring-jejaring Koperasi Merah Putih ini, tentu ini dianggap sebagai bagian insentif positif untuk mendapatkan dukungan politik yang saya kira itu dikaitkan dengan pemilu di 2029. Lalu dengan pembentukan puluhan ribu Kopdes Merah Putih, bagaimana pengawasan tata kelola program bernilai ratusan triliun rupiah ini? Bagaimana menjamin Kopdes efektif menggerakkan ekonomi desa, tapi juga bebas dari potensi korupsi ekonomi dan politik? Ya saudara, Prabowo bentuk 80.000 Kopdes buat apa? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Saya menyapa Pak Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR, fraksi Demokrat. Malam Pak Herman. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Saya menyapa Pak Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi. Malam Pak Panel. Malam, Saya menyapa Pak Darmadi Duryanto, anggota Komisi 6 DPR, fraksi PDIP. Selamat malam. Malam. Pak Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Malam, Ilona. Mas Cipta Wayana, wartawan Suri Kontan. Selamat malam, Mas. Malam, Ilona. Saya langsung ke Pak Panel dulu kalau begitu. Pak Panel, diklaim sudah lebih 71.000 koperasi yang terbentuk sejak diputuskan Presiden di ratas awal Mei. Ada kesan buru-buru amat dan kejelasan skema masih dipertanyakan. Jawaban Anda? Iya, nggak buru-buru lah. Kalau memang kami bekerja dengan cepat, ya saya pikir cepat lebih baik. Bukan berarti kita tidak terukur. Ya, masa pemerintah bekerja dengan cepat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dipertanyakan. Saya pikir itu hal yang baik. Jadi nggak ada yang nggak baik. Cepat berbuat untuk rakyat ini. Oke, Pak Darmadi responnya gimana? 71.000 sudah terbentuk mulai dari 78.000 tadi kan. Jadi per hari ini udah 78.249. Cepat sekali ya dalam satu hari langsung. Enggak gini. Ini yang harus dipahami adalah ini proses pertama ini pembentukan dulu. Pembentukan kelembagaan. Gitu loh. Jadi bukan berarti 78.000 langsung jalan operasionalnya belum. Ini kan ada tahap-tahapnya gitu ya. Jadi ini kita fokus pada proses pembentukan kelembagaan. Ini yang kita kejar supaya nanti di bulan Juli bisa selesai. Gitu. Baik, Pak Darmadi, 72.000 lembaga yang sudah terbentuk sejak Maret lalu diperintahkan Presiden Prabowo untuk membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi di Undang-Undang 2592 itu koperasi jelas itu adalah gerakan ekonomi kerakyatan dan bisnis usaha bisnis. Ya. Kenapa ini saya mention soal unit bisnis usaha ini? Karena sebetulnya kalau dilihat dari sisi tahapan, menurut saya ini salah tahapannya. Kenapa? Karena tahapan itu harus dimulai dari analisis dulu, ya. Dari analisis semuanya, baru kemudian dia masuk dalam fokus pembentukan. Ya. Bagaimana membentuk satu bisnis usaha, membentuk satu legalitas tanpa tahu sebetulnya model bisnisnya seperti apa, ya kan? Ini kan bukan hanya menurut saya ini kan kayak bombastis gitu, membikin satu usaha langsung masuk 80.000 dalam sekejap, ya. Tapi sebetulnya nggak tahu apa yang mau dilakukan, ya, karena semua serba top down. Kan koperasi itu kan bukan top down, dia bottom up. Ya, dia bottom up. Dia teliti dulu, dia
mapping dulu bisnisnya, dia fitting dulu bisnisnya, setiap wilayah berbeda dan sebagainya. Dan Anda tidak melihat itu dilakukan saat ini? Tidak, karena lihat top down-nya gimana, coba lihat. Saya bukan nggak setuju sama Koperasi Merah Putih, saya setuju, saya dukung Pak Prabowo ini. Tapi prosesnya itu yang kita harus jaga. Oke. Ya, kita harus jaga. Kenapa? Karena apa? Gerakan top down-nya itu jelas terlihat. Pengawas top down tuh langsung kepala desanya jadi kepala pengawas. Koperasi di undang-undangnya jelas, pengawas tuh dipilih anggota. Oke. Ya kan? Ini kan udah jelas. Oke. Top down. Pinjaman, ini belum jelas nih. Tadi mau top down juga modal ini. Ya kan? Pada di sana ada sumbangan sukarela, sumbangan wajib. Kan ini kekeluargaan dan gotong royong nafasnya. Oke. Ya kan? Bisnisnya udah ditentuin tuh. Kita nggak tahu prosesnya. Bagaimana bisnis model, jenis bisnis ini tentuin. Tapi bisnis modelnya bagaimana bisa menjamin 1 miliar setahun. Prosesnya berantakan, yang penting asal jadi, itu maksudnya. Ya, itu yang terlalu cepat. Oke, terlalu cepat sehingga terlalu terburu-buru. Yang kami takutkan itu adalah kegagalannya tinggi. Oke, baik. Pak Panel, terlalu terburu-buru kalau kata Pak Darmadi. Iya. Dipertimbangkan nggak sih sebenarnya? Tergantung dari mana Pak Darmadi melihatnya. Ya, ini saya pikir pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya di seluruh desa di seluruh Indonesia ini adalah satu langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk menjawab beberapa hal kondisi yang ada di desa hari ini. Tentu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini punya tujuan. Ya. Tujuannya adalah untuk menjawab satu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Oke, tapi sekarang pertanyaannya, untuk tujuannya disetujuin sama Pak Darmadi, tapi proses pembentuk kelembagaannya itu tadi, pembentukan kelembagaan yang dianggap terlalu terburu-buru dan tidak ada kajian yang matang, itu maksudnya. Ukuran terburu-burunya apa? Gitu loh. Oke. Mbak, ukuran terburu-burunya apa? 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan itu terburu-buru apa? Emang ada yang ya nggak jelas juga ukuran terburu-burunya. Ya, jadi sejak Februari ya diskusi tentang koperasi desa ini bergulir di Maret, Inpres keluar, sampai dengan hari ini proses berjalannya ini masih proses pembentukan kelembagaan. Ya, Oke. masih tahap pertama proses pembentukan kelembagaan. Nanti apakah kita akan gegabah gitu ya 80.000 terus langsung secara permodalan dikasih modal 3 miliar, enggak juga. Enggak seperti itu. Ada mekanismenya, ada sistem yang kita akan dorong ya supaya ini Kopdes Merah Putih ini tidak gagal. Ada percontohan nanti, ada piloting ya. Baru nanti kemudian kalau piloting ini baik, kita observasi, bisnisnya jalan, nanti tinggal kita replikasi. Ya, replikasinya nggak harus 1-2 lagi. Dia bisa dalam skala langsung di satu kabupaten misalnya replikasinya 5 atau 10. Jadi ini semua terukur. Semua terukur. Bukan nggak buru-buru. Buru-buru. Kalau buru-buru ukuran buru-burunya apa? 2 bulan terlalu terburu-buru atau 2 tahun terlalu terburu-buru? Enggak. Baik. Mas Sifta, buru-buru nggak kira-kira pemerintah? Ini masih kelembagaan katanya, belum lagi pilotnya 2 bulan 80.000 ya. Ini kan gini loh, Mbak. Udah tuh, tanyakan tuh 80.000 2 bulan. Yang saya mau sampaikan adalah kekhawatiran Pak Prof Darmadi mengenai top down. Saya pikir tidak ada yang salah dari top down itu. Nggak ada yang salah. Ide itu nggak ada salahnya, pemerintah punya ide itu. Tapi proses pembentukannya tetap dari bawah ini. Melalui proses yang namanya musyawarah desa khusus. Jadi gerakan rakyatnya juga didorong melalui musdes. Gitu loh. Ada kepala desa di sana, ada BPD, ada warga desa, ada kepala-kepala dusun. Itu dilibatkan. Jadi kalau ini dibilang semuanya top down, enggak. Ini ada gerakan warganya di bawah untuk membentuk koperasi desa maupun koperasi Kelurahan Merah Putih. Kalau kemudian Kades dipilih ex officio jadi pengawas, kalau di musdes kemudian
ada keputusan yang berbeda lain lagi cerita. Oke, baik Pak Karena Cipta. kan Gantian musyawarah dulu ya. desa khusus itu kan nggak harus dimaknakan sebagai rapat anggota pendirian. Oke, baik Gitu Pak loh. Cipta, gimana buru-buru nggak kira-kira soal top down tadi, Pertama, salah apa enggak? buru-buru itu dalam konteks kenapa sih mesti dikejar 80.000 tanggal 12 Juli? Kan sebenarnya apa urgensinya harus 80.000 kelembagaan jadi begitu. Saya dengar kan tahapannya nanti ada mock up yang 80 ya kalau nggak salah. Di tahap awal ada 80 percontohan yang sudah dengan model bisnis yang lengkap, pokoknya ada percontohannya. Tapi ya sebenarnya kenapa mesti dikejar 80.000 kalau toh pada akhirnya juga yaitu baru istilahnya pelang nama juga. Yang kedua menjadi pertanyaan sebenarnya kan oke, musyawarah desa khusus, tapi kualitasnya seperti apa? Karena kita khawatir ini kan ada gap informasi nih, ada khawatir ini tuh dipahaminya pertama ya soal siapa yang ikut, apakah cukup terwakili atau enggak. Yang kedua ada kekhawatiran nih ini program hibah atau program pemberdayaan ekonomi. Nah itu yang ada bahaya kesalahan tafsir dan sebagainya sehingga padahal kan harusnya musyawarah desa itu memang memahami oh ini sepakat kita bikin koperasi, ini esensinya adalah program pemberdayaan ekonomi. Jangan sampai ditangkap oh ini nanti program bagi-bagi 1 miliar. Nah itu yang penting. Jadi Komunikasinya kita juga lagi mengkritisi ya. ini soal komunikasi karena kan soal piloting dan sebagainya kan baru keluar sekarang nih setelah rame-rame, tapi mirip seperti halnya Danantara, mirip seperti halnya MBG. Nah itu mungkin dari awal juga penjabaran programnya itu menurut saya, menurut kita itu kurang lengkap juga. Ya, gitu. dan juga yang jadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah bersikeras membentuk Kopdes Merah Putih kalau sudah ada lembaga lain seperti BUMDes dan KUD. Business Talk segera kembali, saudara.